Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbain Fajar dengan NIM 21040450158, mahasiswa BK Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi membahas terkait dengan materi mengenai empati dalam konseling. Nah, materi yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari empati. Nah, pasti definisi dari empati ini adalah empati ini dapat didefinisikan sebagai memahami emosi yang dirasakan orang lain, merasakan emosi yang sama orang lain rasakan juga, atau berkomentar secara akurat tentang emosi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian empati dalam konseling ini merupakan hal yang sangat penting karena mengingat proses konseling yang merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh seorang konselor dalam berkomunikasi, yang bisa saja menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseling ini frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dalam proses konseling tersebut. Nah, empati ini juga merupakan dasar hubungan interpersonal, hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi yang isyarat-isyaratnya nonverbal yang membuat orang lain ini merasa dimengerti atau diterima. Karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terdapat isyarat-isyarat nonverbal orang lain. Nah, pemahaman ini seperti ini membuat hubungan antar individu ini terjalin dengan baik. Jadi intinya adalah kemampuan empati oleh seorang konselor ini sangat dibutuhkan dalam proses konseling. Nah, materi selanjutnya adalah apa sih manfaat yang didapatkan apabila seseorang individu atau taruhlah untuk konselor apabila memiliki sikap empati ini yang baik. Manfaat yang pertama adalah dapat menghilangkan sikap egois. Nah, ketika kita dapat merasakan apa yang sedang dialami oleh orang, maka kita tidak akan berbicara dan berperilaku hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi akan berusaha berbicara, berpikir, dan berperilaku yang dapat juga diterima oleh orang lain, serta akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, manfaat yang kedua adalah menghilangkan kesombongan. Nah, salah satu cara mengembangkan empati adalah membayangkan apa yang terjadi pada diri orang lain akan terjadi juga pada diri kita. Jadi kita memutarbalikkan. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Nah, pada dasarnya empati adalah salah satu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan kontrol diri yang positif. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah apa saja aspek-aspek empati ini. Jadi aspek yang pertama adalah image self perspective, yaitu aktivitas membayangkan bagaimana seseorang berpikir dan merasakan apabila ia berada pada kondisi dalam posisi orang lain, atau kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Nah, individu ditekankan untuk mampu bersudut pandang pada perilaku non-egoistik, yaitu perilaku yang tidak diprioritaskan pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, aspek yang kedua adalah image other, adalah kemampuan membayangkan bagaimana seseorang berpikir dan merasakan dalam situasi anggota keluarga, kelompok, membayangkan bagaimana outgroup ini anggota berpikir dan merasakannya juga. Kemudian yang ketiga adalah empathic concept, adalah perhatian empati atau perhatian empati, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang orang lain butuhkan. Orientasi seseorang terhadap orang lain juga butuhkan. Orientasi seseorang terhadap orang lain berupa perasaan simpati, peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan contohnya. Kemudian yang keempat adalah emotional matching, adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan orang lain. Maka empathizer ini atau orang yang melakukan empati ini mampu memahami melalui penangkapan fenomena fisiologis
yang dimunculkan oleh orang lain. Materi selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan empati pada diri kita. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita mampu menumbuhkan perasaan atau sikap empati ini. Yang pertama adalah melatih empati kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melatih empati yang ada, sikap empati yang ada pada diri kita adalah yang pertama adalah menuliskan perasaan positif atau negatif. Jadi, apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, segera rekam dengan menulisnya dalam baik itu bisa saja seseorang itu ada buku diarinya. Pada saat itu yang populer dengan menulis juga biasanya yang populer itu juga menulis di blog, bisa juga dilakukan di handphone. Nah, satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada yang mengalami hal yang sama. Nah, cara ini diyakini bisa melatih empati kita. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan curhat. Nah, biasakan mendengarkan curhat dari orang lain sampai selesai dan penuh perhatian. Nah, semakin banyak mendengarkan cerita, masalah, dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita juga semakin kaya. Akhirnya kita semakin mengetahui cara memahami dan dari perasaan orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, cara melatih empati adalah membayangkan kejadian pada diri kita. Nah, sesekali cobalah bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Nah, dengan begitu muncul emosi yang sama, baik positif ataupun negatif, entah itu marah, sedih, maupun gembira. Nah, itulah cara yang memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Kemudian cara menumbuhkan empati yang kedua adalah lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Jadi lakukan sesuai dengan apa yang benar-benar kita rasakan. Tunjukkan itu kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya adalah yang pertama adalah berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Nah, pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkannya kepada orang lain. Mungkin saja perilaku dan perkataan kita menyakiti orang lain dan bisa jadi kita juga bisa cukup bijak dalam mengelola perkataan kita. Yang kedua adalah mulailah dengan dari diri sendiri. Nah, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang tidak sendiri malas untuk melakukannya. Yang ketiga adalah memberikan bantuan. Nah, berikanlah aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Nah, jika tidak bisa memberikan sesuatu yang dimintanya, carilah alternatif lain atau menanyakan orang lain yang bisa juga ikut dalam membantunya. Kemudian cara menumbuhkan empati yang selanjutnya yang ketiga adalah menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan biarkan juga emosi, hasrat, dan keinginan tumbuh pada orang lain. Jadi seakan-akan kita menyadari sepenuh apa sih kita sedang dalam perasaan apa, kita sedang ingin dalam hasrat apa, dan hal itu juga sebisa mungkin kita menumbuhkannya kepada orang lain, terutama juga misalkan dalam proses konseling. Jadi tumbuhkan juga perasaan tersebut atau sampaikan perasaan tersebut sehingga bisa dirasakan oleh konselor juga. Nah, kemudian yang keempat adalah mendengarkan pendapat orang lain. Nah, walaupun sebenarnya kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan atau apa yang dibicarakan orang lain, menyelesaikan apa yang biasa saja mereka kemukakan itu, dan biarkan orang lain itu menyelesaikan sendiri. Jadi jangan kita misalkan dalam proses diskusi jangan menyalah orang lain, sebisa mungkin biarkan saja orang tersebut menyelesaikan apa yang dikatakan. Kemudian ajukanlah pertanyaan sebelum menilai, jangan langsung menilai. Jadi pertanyakan dulu beberapa pertanyaan sehingga kesannya itu bisa menghargai apa yang dikemukakan orang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menilai orang lain janganlah dari luarnya saja. Nah, jauh lebih penting lagi mengetahui sikap dasar seseorang, dan itu hanya akan didapat dalam pembicaraan atau tanya jawab yang menarik. Jadi kalau misalkan dalam lingkungan kita, kalau misalkan menilai teman kita, ya jangan menilainya apa yang tampak. Jadi cari tahu dulu bagaimana sih sebenarnya orang tersebut. Nah, juga bisa diterapkan dalam proses konseling. Jangan langsung mendiagnosis
konselingnya itu bahwa misalkan kalau misalkan sering terlambat ke sekolah, sering melakukan pelanggaran, ya jangan langsung mendiagnosis bahwa kamu itu bodoh, kamu itu malas, tapi cari tahulah penyebab. Bisa saja mereka itu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut karena ada beberapa alasan yang yang logis. Nah, baik, terima kasih. Itulah materi yang sempat saya sampaikan yang berkaitan dengan proses empati, atau juga jelaskan tadi bagaimana cara kita menumbuhkan sebuah empati dalam diri kita. Saya Rabani Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.